Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri yang saleh dan cerdas, apa kabarnya pada pertemuan yang baik ini? Mudah-mudahan antum semua dan kita semua selalu mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan selalu istiqomah dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjauhkan dari apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri yang saleh dan cerdas, jumpa kembali pada pertemuan kali ini dalam pembelajaran IPA untuk melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Namun sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan doa yang sudah kita lakukan, Allah memberikan satu keberkahan dan kemanfaatan ilmu untuk kita semua. Baik santri yang saya cerdas, kali ini di pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang kelanjutan pengembangan sistem klasifikasi. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas 3 kelas pada sistem pengembangan klasifikasi 5 kingdom. Di pertemuan berikutnya, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Monera, Protista, dan Bumi. Nah sekarang kita akan membahas tentang Plantae dan Animalia, yaitu kerajaan atau kingdom yang keempat dan kelima dalam pengembangan klasifikasi 5 kingdom. Sebelum belajar, kita akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama menjelaskan sistem klasifikasi makhluk hidup, yang kedua menjelaskan sistem klasifikasi 5 kingdom. Seperti biasa, renungan ayat Al-Quran yang terkait dengan materi sama seperti pertemuan sebelumnya. Kita mengambil surat Al-Quran, yaitu surat Toha ayat 53, yang artinya Allah yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Itu tentang pengelompokan atau pengklasifikasian makhluk hidup. Ayat ini sangat terkait. Baik santri yang saya cerdas, masih dalam materi pengembangan klasifikasi 5 kingdom. Namun pada kesempatan pertemuan yang baik ini kita akan membahas tentang kingdom Plantae dan kingdom Animalia atau kingdom tumbuhan dan kingdom hewan, kerajaan tumbuhan dan hewan. Tokoh Robert Whittaker pada tahun 1967 mengungkapkan tentang klasifikasi sistem 5 kingdom atau 5 kerajaan, mulai dari Monera, kemudian Protista, kemudian Bumi, kemudian Plantae, dan kemudian Animalia. Nah, ini beberapa contoh gambar klasifikasi 5 kingdom. Oke. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan. Apa saja yang menjadi kerajaan tumbuhan dalam dunia klasifikasi? Kerajaan tumbuhan atau kingdom Plantae dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tumbuhan lumut atau lebih dikenal dengan bryophyta, kemudian ada tumbuhan paku, dan kemudian ada tumbuhan berbiji. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tumbuhan lumut atau lebih dikenal dengan istilah ilmiahnya dengan nama bryophyta. Ciri-ciri tumbuhan lumut memiliki akar, batang, dan daun tumbuhan yang belum sejati. Kemudian akar lumut disebut rizoid, fungsinya untuk menempel di bagian dasar tempat dia tumbuh. Kemudian berkembang biak dengan secara kawin dan tidak kawin, atau lebih dikenal istilah metagenesis atau pergiliran keturunan. Kelas pada tumbuhan lumut terbagi menjadi 3 yang kita kenal, ada lumut hati, ada lumut daun, ada lumut tanduk. Nah ini klasifikasi lumut. Jadi ada 3, ada lumut daun, itu gambarnya, kemudian ada lumut hati, ada lumut tanduk. Oke, kita akan bahas satu persatu
kelas pada lumut. Yang pertama, tumbuhan lumut pada atau lebih dikenal dengan istilah briofita. Nah, ini contoh tumbuhan lumut hati. Ya, contohnya Marchantia sp. Kemudian ada lumut daun, ada sphagnum, ada lumut tanduk, contohnya Anthoceros. Ini beberapa contoh spesies dalam kelas lumut. Nah, kemudian kingdom lantai yang kedua yaitu pada tumbuhan paku atau dikenal dengan istilah Pteridophyta. Ciri-cirinya adalah akar, batang, dan daun tumbuhan paku sudah sejati. Kalau lumut tadi belum sejati. Kemudian daun tumbuhan paku disebut sorus, dan di dalam sorus itu terdapat kotak spora yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, tumbuhan paku berkembang biak dengan cara kawin dan tidak kawin, atau dikenal dengan istilah pergiliran keturunan. Kelas pada tumbuhan paku ada 4. Kalau lumut tadi ada 3, ada lumut tanduk, lumut hati, lumut daun. Sementara pada paku itu ada 4 kelas. Ada paku purba atau paku telanjang, ada paku ekor kuda, ada paku kawat, ada paku sejati. Nah, ini ada beberapa gambar contoh paku purba. Paku purba itu sudah hampir punah karena sudah lama sekali dan mungkin tidak bisa beradaptasi. Kemudian ada paku kawat, kemudian ada paku ekor kuda, kemudian ada paku sejati. Nah, itu tumbuh contoh daun-daun pada tumbuhan paku berdasarkan kelas-kelasnya. Nah, yang ketiga adalah tumbuhan biji atau istilah sainsnya lebih dikenal dengan istilah spermatofita. Tumbuhan berbiji memiliki ciri akar, batangnya, dan daunnya sudah sejati. Ya, sudah terlihat, sudah nampak. Kemudian menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian terbagi tumbuhan biji atau spermatofita terbagi menjadi 2 kelas. Yang pertama tumbuhan berbiji terbuka atau istilah ilmiahnya dikenal dengan gymnospermae. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan biji tertutup atau lebih dikenal dengan istilah angiospermae. Nah, ini ada beberapa contoh tumbuhan-tumbuhan pada kelas tumbuhan biji yang tertutup maupun yang terbuka, yang gymnospermae ataupun yang angiospermae. Ada jambu mente, contoh tumbuhan berbiji tertutup. Ada melinjo atau bahasa kerennya namanya Ginetum genemon, ya bahasa ilmiahnya. Nah, kemudian ini kita membahas tentang klasifikasi gymnospermae. Ada 4 kelas seperti gambar. Yang pertama adalah kelas Cicadophyta. Contohnya pakis haji, bahasa ilmiahnya adalah Cicas rumpi. Kemudian kelas yang kedua ada Ginkgophyta. Contohnya adalah tumbuhan rambut gadis atau lebih dikenal dengan Ginkgo biloba atau tumbuhan ginkgo. Kemudian ada kelas Gnetophyta. Contohnya melinjo, bahasa ilmiah yang lebih dikenalnya dengan nama istilah Gnetum pinemon. Kemudian kelas yang keempat ada Coniferae, tumbuhan pinus, bahasa ilmiahnya adalah Pinus mercusi. Ini beberapa contoh tumbuhannya. Ada tumbuhan pakis haji, melinjo, kemudian rambut gadis atau ginkgo, dan terakhir adalah pinus. Nah, kemudian yang kedua adalah kelas pada spermatofita atau tumbuhan biji. Yang kedua adalah tumbuhan biji tertutup atau istilahnya dikenal dengan angiospermae. Ciri-cirinya memiliki akar, batang sudah sejati, sudah nampak, menghasilkan bunga atau alat perkembangbiakan, karena di situ ada alat kelamin betina dan kelamin jantan. Ada istilah benang sari dan putik.
Kemudian daun menirip, menjadi dan sejajar, mengalami pembuahan ganda atau endosperma. Nah, tumbuhan angiosperma ya, tumbuhan tertutup terdiri atau terbagi menjadi dua kelas. Yang pertama adalah kelas tumbuhan monokotil. Yang kedua kelas tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping satu monokotil, tumbuhan berkeping dua dikotil. Ini beberapa contoh tumbuhan monokotil dan dikotil. Oke, ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil. Mulai dari struktur pada bagian-bagian tumbuhan. Mulai dari bijinya, dikotil dia biasanya berkeping dua, monokotil berkeping satu. Pada daun, pertulangan daun dikotil biasanya menirip dan menjadi. Pertulangan daun pada monokotil biasanya melengkung atau sejajar. Pada batang dikotil biasanya membesar karena memiliki kambium. Kemudian pada monokotil dia tidak membesar karena tidak memiliki kambium. Yang ketiga, pada bunganya. Pada bunga tumbuhan dikotil biasanya bunganya kelipatan 2, 4, dan 5. Kemudian pada monokotil biasanya kelipatan 3 dan ganjil 3. Kemudian pada akar, pada tumbuhan dikotil akarnya besar atau tunggang. Kemudian pada tumbuhan monokotil akarnya berserabut. Itu dari struktur bagian tumbuhan, ciri monokotil dan dikotil. Nah, ada beberapa klasifikasi tumbuhan atau kelas-kelas pada tumbuhan berbiji berkeping satu atau monokotil. Yang pertama ada Gramineae atau kelas rumput-rumputan. Contohnya padi, gandum, tebu, dan lain-lain. Kemudian ada Palmae, kelas pada pinang-pinangan, kelapa sawit, kelapa, palem, dan lain-lain. Kemudian ada Liliaceae, bawang-bawangan. Ada bawang merah, bawang putih, bakung, dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada Musaceae, kelas pisang-pisangan, ada pisang Ambon, pisang Kupok, pisang nangka, dan lain-lain. Kemudian ada Orchidaceae, suku anggrek-angrekan, ada anggrek bulan dan anggrek yang lainnya. Kemudian ada Zingiberaceae atau jahe-jahean. Kemudian contohnya adalah kunyit, lengkuas, temulawak, temu kunci, dan lain-lain. Kemudian ada Bromeliaceae, nanas-nanasan, contohnya nanas. Kelas-kelas pada tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Nah, ini beberapa contohnya. Tumbuhan ada jagung, ada padi, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah tumbuhan berkeping dua, biji berkeping dua atau istilah dikenal dengan dikotil. Ada beberapa kelas, ada beberapa suku pada tumbuhan biji berkeping dua. Yang pertama adalah Euphorbiaceae, tumbuhan yang bergetah. Contohnya ketela pohon, singkong, karet, dan lain-lain. Kemudian ada Papilionaceae, kacang-kacangan. Contohnya adalah kacang polong, kacang tanah, kacang panjang, dan lain-lain. Kemudian ada Solanaceae, terung-terungan atau terong-terongan. Contohnya ada cabai, kentang, terong, dan lain-lain. Kemudian ada Raufaceae, kapas-kapasan. Contohnya kapuk, kapas, dan lain-lain. Kemudian ada Compositae, bunga komposit. Contohnya bunga matahari, dahlia, dan lain-lain. Kemudian ada suku Mangifera atau mangga, kelas-kelas mangga, ada mangga Indramayu, mana lagi, mangga manis, dan lain-lain. Kemudian ada Moraceae, contoh pohon ara. Contohnya pohon jati dan pohon beringin. Nah, yang terakhir, kalau tadi sudah membahas tentang kingdom Plantae, dan terakhir adalah kingdom Animalia, yaitu kingdom terakhir pada klasifikasi sistem 5 kingdom. Animalia atau hewan dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama ada vertebrat, yang kedua ada invertebrata. Vertebrata adalah hewan bertulang belakang, invertebrata adalah hewan tidak bertulang belakang. Itu beberapa contoh gambar-gambar hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, kita akan bahas satu persatu. Invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Kelasnya ada Porifera, contohnya hewan yang berspor.
Yang kedua ada koelet terata, contohnya ubur-ubur. Ada Flatelmintes, contohnya planaria dan cacing hati. Ada kelas nematoda, cacing perut dan cacing kremi. Ada kelas Annelida, ada cacing tanah, lintah, pacet dan lain-lain. Ada Arthropoda, contohnya udang, kepiting dan lain-lain. Contoh Echiniodermata, bintang laut, teripang dan lain-lain. Ada anemon laut dan lain-lain. Kemudian kelas Molluska, hewan lunak, contoh bekicot, cumi-cumi, keong dan lain-lain. Ini contoh beberapa kelas pada hewan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Yang kedua ada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Ini kelas-kelasnya ada 5 kelas. Yang pertama ada kelas Pisces, kelas makan ikanan, yaitu ikan gurame, lele, cupang dan lain-lain. Kemudian ada kelas Apes, burung, ayam, bebek, angsa dan lain-lain. Kemudian ada kelas reptil, hewan melata. Ada buaya, ular, kadal, komodo dan lain-lain. Kemudian ada amfibi, hewan yang hidup di 2 alam. Contohnya katak, kodok dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada mamalia atau hewan menyusui. Contohnya sapi, kuda, orangutan dan lain-lain. Itulah kelas-kelas pada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Ada 5 kelas: Pisces, Apes, reptil, amfibi dan mamalia. Nah, ini ada beberapa contohnya. Gambar pada hewan vertebrata atau kelas-kelas pada vertebrata. Oke, terima kasih. Kita sudah belajar tentang 2 kingdom dari klasifikasi pengembangan 5 kingdom. Seperti biasa, kesimpulan yang kita ambil bahwa tokoh pencetus Robert Whittaker, seorang tokoh sains yang mengembangkan pengembangan sistem klasifikasi 5 kingdom pada tahun 1967. Beliau mengungkapkan, Robert Whittaker mengungkapkan bahwa the 5 kingdom classification system, bahwa pengembangan klasifikasi berdasarkan sistem 5 kingdom. Kita cukupkan pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dalam mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih, kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.